Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi barakatin Sultan Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddas Sirasuruh, bi barakatin mursyidina Amirun Hadrat Syekh Haji Ahmad Sahib wa Fatajul Arifin, bi barakatil Arif Billah Hadrat Syekh Haji Muhammad Ali Hanif Wabar. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta masudi waridaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Para ikhwan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi nikmat sehat, diberi nikmat Islam, diberi nikmat iman, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan riyadhah di bulan Ramadan yang dimulai pada salat qiyamul lail, zikir jahar, kemudian sahur bersama dan melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah akan diakhiri dengan pelaksanaan salat Isra. Alhamdulillah, karena tidak semua ikhwan akhwat itu bisa hadir di sini. Berarti kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Para ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita sudah menikmati bulan Ramadan ini sudah kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Dan alhamdulillah juga Allah telah menurunkan di bulan Ramadan ini kepada umat manusia merupakan hadiah yang sangat-sangat besar sekali. Di mana di bulan ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, serta kemungkinan mendapatkan kebebasan dari siksa api neraka. Hadirin ikhwan akhwat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan bulan Ramadan adalah untuk mewajibkan kepada kita berpuasa. Tujuan berpuasa itu sendiri yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 183, yaitu untuk mencapai la'allakum tattaqun. Untuk mencapai la'allakum tattaqun ini sangat-sangat sulit sekali kalau dilaksanakan di bulan selain di bulan Ramadan. Dan untuk mencapai takwa ini, di setiap minggunya, di sholat Jumat itu, khotib selalu mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa sih pentingnya, kenapa sih kita itu diminta untuk menjadi orang yang bertakwa ini? Seperti yang diinformasikan oleh guru kita, bahwa menjadi orang yang bertakwa itu akan memperoleh manfaat di dunia maupun di akhirat. Apa manfaat atau apa yang diperoleh orang-orang yang bertakwa itu yang di dunia? Seperti yang tercantum di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka segala permasalahannya akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia itu pasti punya masalah. Dan masalah itu ada yang kecil, ada yang berat. Dan tidak semua masalah itu bisa kita pecahkan oleh kepala kita, oleh otak kita. Kalau kita memikirkan masalah-masalah itu banyak sekali. Masalah anak, masalah istri,
masalah dengan tetangga, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan usaha. Kalau kita pecahkan itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Bahkan untuk memecahkan masalah ini beberapa orang di luar negeri itu sampai saking tidak kuatnya itu sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Untuk itu sebagai orang bertakwa oleh Allah diberi pertolongan, yaitu nanti permasalahan ini akan diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masalah itu belum selesai, tapi kita mampu untuk menghadapinya. Manfaat menjadi orang yang bertakwa atau yang di dunia ini adalah wa yarzuqhu la yahtasib, akan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Rezeki ini, mohon maaf, orang itu berusaha mencari rezeki itu saking berusahanya sampai siang dan malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, lautan di sebelah gunung berdaki, itu hanya untuk mencari rezeki bagaimana dia bisa hidup untuk di dunia. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Apa bedanya rezeki yang tidak disangka-sangka dengan rezeki yang sudah kita perkirakan? Rasanya itu berbeda. Kalau kita akan menerima gaji tiap bulan, kita sudah memperkirakan, oh tanggal 1, tanggal 2 kita sudah dapat transferan gaji. Atau orang yang berdagang, oh saya sudah perkirakan saya dapat untung sekian. Itu sudah kita tahu. Kalau meleset itu sedikit lah. Tapi kalau wayarzuqhu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka, kita tidak tahu berapa besarnya. Kebanyakan yang kami rasakan itu rezeki itu yang tidak disangka-sangka itu berlebih-lebih. Dan rasanya itu Masya Allah. Sampai saya sendiri yang mengalami itu, kok bisa ya dapat dari sini, kok bisa ya dapat sekian. Itulah wayarzuqhu la yahtasib. Dan ini rasanya maklong gitu. Karena tidak diperkirakan oleh kita. Nah, ini yang fasilitas yang diberikan Allah kepada kita bagi orang yang bertakwa. Kalau diteruskan lagi, wa yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Ini yang lebih menarik lagi. Kalau kita bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, maka segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan, waduh, kita semuanya kita ingin, ya. Dari sepeda kita ingin, naik ke mobil kita ingin, tidak kita ingin nanti, tidak terbatas. Tapi kalau kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang di dunia. Yang di akhirat apa itu? Sesuai firman Allah di surat Al-Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin birrabbikum al-jannatu arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu yang telah menyiapkan surga yang luasnya langit dan bumi. Yang diperuntukkan kepada siapa? Diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini apa yang kita inginkan kalau kita nanti masuk di alam akhirat. Tak lain adalah semua pasti mengatakan ingin masuk surga. Dan ini sudah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Bergantung kita yakin apa enggak. Kita bisa mencapai orang yang bertakwa ini apa enggak. Di bulan Ramadan ini kesempatan menjadi orang yang bertakwa itu diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari apa? Mulai dari pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan dibelenggu.
pintu surga dibuka lebar-lebar. Jadi di bulan Ramadan hawanya ini hawa surga, Pak. Bukan hawa neraka yang sumpek, peteng, gelap. Tapi hawa-hawa surga. Sehingga kita terasa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti walaupun kita selain ikhwan dan akhwat kita lihat di luar sana. Yang biasanya enggak pernah sholat subuh, hadir di masjid di sholat subuh. Yang tidak pernah bersedekah, memberi takjil di musola, di bunga di masjid. Yang tidak pernah sholat tahajud, sholat taraweh di masjid-masjid. Yang tidak pernah baca Quran, ikut tadarus. Itulah bukti bahwa Allah memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalam hal menjauhi larangan Allah, setan sudah dibelenggu. Tapi masih kenapa di luar sana masih ada yang makan di siang hari? Masih ada yang berbuat jahat. Itu karena belum bisa memanage atau mengatasi hawa nafsunya itu. Nah, di dalam orang yang berpuasa, dengan berpuasa tidak makan dan minum di siang hari, otomatis menekan hawa nafsu itu sendiri. Karena hawa nafsu itu lemahnya adalah dalam keadaan lapar. Ini saya pernah dapat cerita di waktu saya kecil oleh guru-guru ngaji saya dulu. Saya diberi cerita mengapa hawa nafsu ini lemah kalau dalam keadaan lapar. Ketika Allah menciptakan hawa nafsu itu ditanya oleh Allah, siapakah kamu? Hawa nafsu ini menjawab, aku ya aku, engkau ya engkau. Karena Allah tidak suka, maka dia dimasukkan dalam neraka, disiksa dia. Setelah diintah berapa lama, ditanya lagi, hei nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Masih jawabannya sama. Sampai 3 kali Allah memberi kebijaksanaan, jangan dimasukkan neraka, tidak usah diberi makan, tidak usah diberi minum. Akhirnya baru nafsu itu tunduk kepada Allah. Engkau Tuhanku dan akulah hambamu. Coba kita rasakan. Dalam keadaan lapar, kita mau bisa berbuat jahat, mau ngomel-ngomel, tidak bisa. Karena lemes. Lebih baik tidur. Lapar itu ya, lebih baik tidur. Mau berbuat jahat itu susah. Tapi kalau jenengan waktu buka, nah, sudah mulai terisi lagi untuk tulisnya. Pengen ini, pengen itu, makan buah. Nah, itu terbukti dari hawa nafsu itu tertekannya oleh puasa. Dan ini difasilitasi di bulan Ramadan ini hingga hawa nafsu itu kita tertekan. Sehingga keinginan kita berbuat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkurang. Loh, bagaimana yang makan itu di warung? Ya karena sudah diberi makan, maka hawa nafsunya itu berkobar lagi karena tidak berpuasa. Hadirin ikhwan akhwat, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu selama bulan Ramadan ini marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, di mana pahala-pahala, Masya Allah, barokah-barokah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari 70 kali sampai 700 kali lipat. Ini di bulan Ramadan. Otomatis benar-benar setelah selesai Ramadan kita fitri. Apalagi dosa-dosanya. Dosa-dosa orang yang berpuasa seperti kata Rasulullah Muhammad SAW, man shoma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, mengharap ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa steril, amalan bertambah. Dan manfaat dari orang yang bertakwa itu bisa dimanfaatkan sampai 11 bulan yang akan datang. Pertanyaannya, bagaimana kalau setelah selesai Ramadan? Apakah bisa mempertahankan kayak kita seperti ini di bulan Ramadan itu? Karena di mana neraka sudah mulai dibuka. Setan sudah dilepaskan.
Oleh karena itu para ikhwan awas sekalian, beruntung kita sudah mempunyai talqin zikir. Ya. Orang-orang yang tidak sempat menikmati bulan Ramadan, bagaimana bisa meraih di bulan Ramadan itu? Hanya satu lewatnya, lewat pintu talqin zikir. Seperti kita katakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, 4.000 dosa besar diampuni. Apalagi dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Itu tidak bisa diampuni dengan istighfar. Sekali lagi, seperti tadi orang berpuasa Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dosa-dosanya lampu diampuni. Yang kedua, dengan talqin zikir itu mendapat kalimat la ilaha illallah yang dihujamkan ke dada, yaitu dia memperoleh bibit iman. Ya kan? Jadi dua imanakum bikasri qouli la ilaha illallah. Dengan bibit iman tersebut, maka bekerja ini power untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan bibit iman ini seperti kata guru kita harus disirami, dirawat. Dengan apa? Zikir jahar, zikir kofi, khataman, manakib, dan ziarah. Nah, dengan merawat ini akhirnya kita bisa mampu untuk menjadi orang yang bertakwa sama seperti saat kita di bulan Ramadan. Kalau orang-orang umum tidak melewati pintu talqin zikir, sangat-sangat sulit. Belum lagi bagaimana mengatasi setan yang menggoda kita. Bahkan setan itu, para ikhwan akhwat sekalian, menggoda kita itu bukan main-main, lewat jalan aliran darah kita. Bagaimana untuk mengatasi setan yang sudah ada dalam tubuh kita itu? Aliran darah, bukan bisik-bisik lagi di sini, di telinga, tapi lewat aliran darah. Orang-orang umum sangat kesulitan sekali kalau tidak lewat zikir kofi. Zikir yang dilewatkan ke jantung, akhirnya jantung memompa darah. Zikir tersebut, darah itu yang ada zikirnya bersirkulasi seluruh tubuh, yang mengusir setan yang ada di dalam tubuh kita. Itu baru bisa. Kalau enggak bisa. Kita lihat nyataannya di luar lah. Banyak ulama-ulama yang tergelincir hanya karena tadi itu. Lewat ucapannya, lewat tindak tanduknya. Sudah. Karena tidak punya talqin zikir. Kita bisa buktikan itu. Atau jenengan lihat ketua-ketua takmir, ustadz-ustadz di kampung itu. Ya. Coba bandingkan aja. Coba kalian tanyakan bagaimana sholat Pak Ustadz, cara sholat yang khusyuk gimana. Susah untuk jawab. Tapi bagi kita seperti pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Oleh karena bersyukur kepada Allah, kita ditemukan oleh guru murid, kepada guru mursyid kita yang senantiasa membimbing kita, ya toh, dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita tuh dipantau. Apabila kita melenceng diingatkan. Bersyukur sekali. Enggak ada guru yang semacam ini, enggak ada kita temui kalau kecuali guru mursyid. Para hiwana waskana dimana subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah power kita dalam menjalankan sisa-sisa bulan Ramadan yang ya masih 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi, masih panjang. Belum lagi 10 hari yang terakhir, mudah-mudahan kita bersemangat untuk melaksanakan puasa Ramadan ini dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.